Halo, Pak Stanley. Ya, sekarang Pak Stanley udah bisa share screen. Ya, halo. Pak Stanley ya, udah bersedia untuk sharing di MKG. Ya, sama-sama ya. Ya, teman-teman ya. Thank you Pak Norman buat kepercayaannya sekali lagi. Sebelumnya juga saya mau berterima kasih ya sama Pak Norman udah ajak saya teman-teman ke Business Vision. Teman-teman sebelumnya mohon maaf saya masih di luar teman-teman, jadi suaranya mungkin ada suara-suara bocor-bocor ya teman-teman, mohon maaf sebelumnya ya. Tapi moga-moga semua pesannya bisa tersampaikan ya. Oke teman-teman, salam kenal teman-teman. Nama saya Stanley teman-teman ya. Saya langsung direct Pak Norman dan jujur ya kita nggak kenal loh teman-teman ya. Kita nggak kenal sama sekali ya antara saya sama Pak Norman. Tapi puji Tuhan Pak Norman ya angkat saya lewat bisnis ini. Itu yang luar biasa teman-teman ya. Dan thanks to Ko Denny juga ya yang selalu jadi inspirasi kita semua teman-teman karena kebijaksanaannya, karena bisnisnya teman-teman ya di Vision ya. Beliau mampu angkat banyak banget teman-teman ya, pasangan teman-teman. Ya, teman-teman sekali lagi mohon maaf saya masih di luar. Suaranya agak-agak bocor, tapi moga-moga teman-teman ya semua bisa tersampaikan ya teman-teman gitu ya. Oke teman-teman, saya mulai bahannya ya teman-teman ya. Oke, saya mulai bahannya. Sebelumnya udah kelihatan belum apa yang saya share? Udah kelihatan belum Pak Norman? Kelihatan kok. Udah oke. Kelihatan ya. Wah, oke ya teman-teman. Oke teman-teman. Hari ini saya sharing-sharing aja, kita cerita-cerita aja teman-teman ya. Tapi nomor satu ya APBN. APBN ya teman-teman, ambil positif, buang negatif teman-teman ya. Yang terbaik ya, saran-saran terbaik pasti dari leader-leader direct teman-teman. Karena mereka semua adalah orang-orang yang pengen teman-teman ya. Paling pengen teman-teman untuk sukses ya. Oke, next teman-teman ya. Teman-teman, saya mulai dengan satu slide ini teman-teman ya, 100%. Nah, pertanyaannya apa sih 100%? Nah, ini jadi pertanyaannya teman-teman ya. 100% apa? Nah, teman-teman kita sadar gak? Ya, at the end ya. Kita harus 100% bertanggung jawab teman-teman sama hidup kita. Ya, teman-teman. Nah, teman-teman kita perlu sadarin itu loh, teman-teman. Banyak dari kita ya, kita nggak sukses gara-gara ini, gara-gara itu. Kita belum berhasil gara-gara ini, gara-gara itu. Nah, at the end teman-teman sadar nggak? Kita semua ya, 100% semua tanggung jawab kita loh, teman-teman, untuk kesuksesan kita. Ya, banyak dari kita ya belum mampu menerima kenyataan ini. Teman-teman ya, banyak dari kita belum mampu menerima kenyataan ini. Once kita belum bisa menerima kenyataan ini ya, seringkali kita jadi korban teman-teman ya, korban keadaan ya. Iya sih ya, bisnis asuransi susah lagi COVID. Nah, iya nih orangnya nggak jalan yang kita rekrut. Nah, padahal semua dikendali kita loh teman-teman ya. Nah, kita berani nggak teman-teman kita bicara seperti ini? I take responsibility teman-teman ya. Karena teman-teman ini sangat penting banget loh. Kalimat singkat ini I take responsibility. Karena kenapa teman-teman? Kalau kita nggak mampu membicarakan ini, I take responsibility. Korbannya bukan hanya diri kita teman-teman. Korbannya ya anak-anak kita, istri kita, ya pasangan kita ya, orang tua kita teman-teman korbannya ya. Kalau kita terus-terus bermental jadi korban ya, teman ya. Korbannya bukan hanya kita doang. That's the problem gitu loh. That's the big issue gitu. Korbannya bukan hanya kita doang. Korbannya adalah orang-orang di sekitar kita, teman-teman. Ya. Nah, teman-teman, yuk mulai saat ini kita yuk sadarin teman-teman ya, hidup kita, kesuksesan kita, masa depan kita, even hari ini pun kita, teman-teman ya. Itu ya semuanya 100% tanggung jawab kita teman-teman ya. Seperti di slide ini bilang ya, your attention please. Ya, nggak ada yang selamatin kita. 100% tanggung jawab kita teman-teman ya.
Nah, sebelumnya nih teman-teman, bahan ini pernah aku share di tim-tim direct aku ya. Ya, semoga kita bisa dapat point of view lain ya buat tim-tim direct ya. Dan saya merasa bahan ini sangat-sangat penting banget untuk saya share lagi, untuk saya sharing lagi ya, teman-teman. Karena at the end teman-teman ya, pada akhir ya, hanya ini kok ya, tidak ada yang bisa selamatin kita, cuman diri kita aja teman-teman. 100% tanggung jawab kita ya. Nah, teman-teman, next ya. Ada satu formula teman-teman yang sangat 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 penting banget teman-teman untuk kita bisa dapatin hasil yang kita mau. Ya, teman-teman, ada suatu rumus namanya event ditambah respon sama dengan outcome, teman-teman. Ya. Jadi ya, semua boleh dapat event yang sama. Semua boleh dapat keadaan ekonomi yang sama. Semua boleh dapat ya kondisi lagi pandemik yang sama. Tapi once kita memutuskan untuk respon kita berbeda, teman-teman, akan ada outcome yang jauh beda banget, teman-teman. Ya, contoh teman-teman, ada sebuah cerita ya, teman-teman ya. Ada sebuah kejadian macet total, teman-teman, di sepanjang jalan ya, teman-teman ya. Karena ada jalanan ya yang ambruk, teman-teman ya. Ada jalanan ambruk. Lalu reporter mulai datang, teman-teman. Reporter mulai nanya ke salah satu orang ya, teman-teman. Pak, pendapatnya ada jalanan macet banget ya. Pendapat Bapak gimana? Wah, ini parah banget jalanan macet ya. Jalanan macet ya. Jalan macet ya. Sayang teman-teman waktu. Oh, oke, kasih Pak. Semoga harinya baik ya. Nah, kemudian reporter itu datang ke mobil belakangnya, teman-teman. Pak, saya mau tanya Pak, gimana respon Bapak terhadap jalanan macet ini? Wah, jalanannya macet ya Pak ya, betul ya. Tapi thank you banget, saya bersyukur karena saya pagi tadi ya teman-teman ya, saya sudah bawa segelas kopi yang saya suka teman-teman. Dan kebetulan banget saya bawa buku yang lagi saya baca. Saya bisa baca buku itu teman-teman. Dan thanks God juga saya bisa dengerin podcast saya teman-teman ya. Nah, jadi hari ini pun saya thank you banget saya bisa dapat ya sesuatu yang sangat memberdayakan diri saya. Nah, teman-teman boleh lihat deh. Jalanan macet sama-sama ini banyak loh kejadian dari kita ya, teman-teman ya. Banyak banget kejadian dari kita. Jalanan macet ya. Tapi Stan, sinyalnya putus ya. Stan, Mas Stanley. Stan, sinyalnya putus, Stan. Nggak ada suara. Iya, hilang. Oke. Oke, Pak. Tapi masih teman-teman sabar ya, Pak Stanley lagi benerin sinyalnya nih ya.
Halo. Halo. Ya, udah kedengeran lagi belum? Iya, oke, Ya. oke. Suara udah oke. Udah kedengeran lagi ya? Iya. Iya. Waduh, sorry teman-teman ya. Tadi sampai mana ya? Pak Norman, boleh feedback saya nggak sampai mana? Tadi saya sharing ya ngomongnya, Pak. Tadi sih rada putus-putus sih Pak. Mungkin boleh diulang aja sih Pak. Dari awal apa gimana, Pak? Sampai ini apa tuh soal macet ya, terus denger podcast sampai situ sih. Oke, Pak, siap ya. Nah, ya screen sharing udah muncul di saya. Sudah. Screen share. Sudah. Screen share udah kelihatan ya. Udah. Nah, ya, teman-teman ya. Sebelumnya saya mohon maaf lagi, sekali lagi saya masih di luar, suaranya mungkin agak-agak bising ya teman-teman, agak berisik. Nah, sampai sini ya teman-teman, jadi ya even ditambah respon, hasil outcome teman-teman ya. Ini penting banget karena kenapa? Hal yang kita nggak bisa kendaliin, please jangan kita permasalahin terus. Ya, banyak dari kita permasalahan kondisi-kondisi yang tidak bisa kita kendaliin teman-teman. Ya, banyak dari kita permasalahan kondisi-kondisi yang nggak pernah kita kendaliin. Seperti contoh tadi teman-teman ya, waktu jalanan macet, ya orang pertama orang A bete, ya merasa, waduh ini waktu saya habis, ya. Orang kedua merasa, ya wah, thanks to God, saya punya waktu belajar ya, teman-teman. Dengar podcast, baca buku, saya punya waktu menikmati kopi saya yang udah saya bawa dari pagi tadi, ya. Itu hasilnya gimana, teman-teman, kira-kira? Ya beda jauh banget ya, teman-teman ya. Outcome-nya pasti beda jauh banget ya. Nah, banyak dari kita terus ya mempermasalahkan kondisi-kondisi yang nggak bisa kita kendaliin, teman-teman ya. Contoh ya, sekarang kita sadarin deh, coba deh, kondisi-kondisi yang tidak bisa, kondisi-kondisi yang kita sering keluhin, itu coba ya teman-teman yang jujur sama diri sendiri ya, itu ada di tangan kita gak sebenarnya? Itu iya loh teman-teman. Ya, berapa banyak dari kita ya, coba deh kita tahu teman-teman ya, daya gravitasi ya teman-teman ya, barang dilempar pasti jatuh ke bawah ya. Kenapa nggak pernah ada yang permasalahin itu? Iya sih, gara-gara ini ya, gaya gravitasi ya, kita makanya jatuh ke bawah. Ya, kita nggak pernah permasalahin, tapi yang selalu kita permasalahin, ya jalanan macet sih. Padahal kita selalu always punya choice untuk respon terhadap hal tersebut, teman-teman. Ya, nah teman-teman banyak dari kita ya, coba kita sadarin deh, kita always selalu ya respon hal-hal yang bisa ada dalam kendali kita. Nah ini sebenarnya teman-teman ya, once kita mengendalikan respon kita, outcome kita ya teman-teman, selalu bisa maju ke depan loh teman-teman. Selalu bisa naik ke atas loh teman-teman. Ya. Nah pertanyaannya, banyak dari kita bertanya-tanya, kenapa sih ya kok saya selalu ngeresponnya begini-begini terus? Kita harus tahu teman-teman ya, ada ya sebuah software ya mengendalikan kita teman-teman, bawah sadar kita. Ya teman-teman, dalam kita merespon. Nah itu kita namakan keyakinan teman-teman. Dan cara kita membingkai teman-teman sebuah kejadian, sebuah event. Ya teman-teman, ada sebuah cerita juga ya. Ada sebuah showroom mobil teman-teman, mobil Lexus. Ya, ini kejadian di California dan ini kejadian real. Nah di California di masa itu terjadi perang teman-teman ya, perang teman-teman ya. Nah sebuah showroom Lexus ya. Showroom Lexus bilang, wah gila kita gara-gara perang kita nggak bisa jualan men. Lagi zaman begini siapa orang mau beli mobil? Nggak ada ketidakpastian ekonomi. Ya, nggak ada orang bisa cari uang lebih enak lagi. Gimana kita bisa jual mobil? Ya, itu showroom A. Jadinya apa? Omset turun. Nah, showroom B teman-teman ya. Wah oke, perang. Apa nih? Orang nggak bisa keluar. Ya, orang ngeri, orang pilih di dalam rumah. Mengamankan diri ya, tanda kutip di dalam rumah teman-teman. Nah, apa yang dilakukan showroom B tersebut? Showroom mobil Lexus sama-sama ya, teman-teman. Nah, mereka datang, teman-teman ya, jemput bola. Datang ke perumahan-perumahan mewah, teman-teman ya. Di daerah-daerah elit di California, di Amerika, teman-teman. Mereka bikin event,
Mereka jemput orang-orang kaya tersebut ya, yang punya Lexus pasti orang kaya ya teman-teman ya, perumahan elit ya. Lalu mereka jemput mereka naik mobil Lexus, jalan-jalan di perumahan-perumahan tersebut. Lalu Pak, kita ada makan-makan loh Pak di sini. Yuk kita jemput. Bapak silakan boleh bawa mobil Lexus kita Pak. Ya. Nah, yang terjadi apa teman-teman ya? Mereka after dikasih makan ya, after cobain mobil Lexus ya, once Bodoh. sorry ada yang bocor Pak. Ini. Halo. Iya. Bentar ya, saya mute dulu ya. Pak Norman. Ya. Pak Norman, halo Pak. Tunggu. Ya. Udah. Iya Pak. Udah Pak. Udah, Oke. Saya bisa share konten lagi Pak. Bisa. Nah oke ya, sorry ya putus ya. Tadi terakhir sampai mana ya Pak Norman ya? Showroom Lexus. Nah benar itu, that's point. Ya, ada showroom Lexus ya teman-teman ya. Di mana showroom B ya, berpikir positif teman-teman, jemput bola. Orang nggak mau keluar kan nih ya, mereka datang teman-teman ya, jemput. Datang ajak orang-orang kaya tersebut ya, jalan-jalan naik Lexus. Pak yuk silakan Bapak boleh bawa nih Lexus kita ya. Lalu ada jamuan Pak, hidangan Pak, makan siang, makan malam. Apa yang terjadi teman-teman? Once mereka pulang, lepas setir Lexus tersebut, terus lihat mobil mereka, rasain mobil mereka. Nggak bisa lupa loh teman-teman loh. Sama rasanya enaknya naik mobil Lexus tersebut. Akhirnya apa teman-teman? Cabang tersebut, income-nya ya, omsetnya grow loh teman-teman, naik loh. Nah kita lihat deh, gara-gara event yang sama, once responsnya beda, hasil bumi langit loh teman-teman loh. Ya, kita pun di bisnis ini bisa banget gak begitu? Bisa banget ya. Bisa banget ya. Waduh, lagi harus online. Ya udah, belajar online teman-teman ya. Belajar cara mendesain ya, seperti saya bilang tadi ya. Kebetulan direct saya teman-teman ya, Ibu Asmi. Itu luar biasa banget teman-teman ya. Belajar teman-teman ya secara online gimana nih? Rekrutannya sekarang dari Instagram. Buset, banyak banget teman-teman ya. Luar biasa teman-teman ya. Next ya teman-teman. Ini ada satu video ya. Kita dengerin dulu ya. Jadi di sini kita tahu bahwa kalian percaya nggak percaya COVID itu silakan, your choice gitu loh. Tapi kalau emang nggak percaya, silakan datang ke ICU, RS Persahabatan, RS Polri, RSPI itu, dan itu emang segitu. Dan buat teman-teman yang tahu, teman saya nggak punya asuransi, dia dirawat di salah satu RS swasta, 640 juta biayanya. Punya duit segitu? Nah, mau nabung 640 juta dihabiskan untuk perawatan kesehatan. Ya itulah maka bilang, kenapa COVID perawatannya mahal? Karena obat peringan gejala, obatnya itu nggak ada. Jadi belum pernah ada ditemukan obat COVID. Adanya obat meringankan gejala, obat menambahkan imun, dan itu mahal-mahal semua. Obatnya dari luar. Belum terapi plasma konvalesennya. Nah itu yang kita bilang, orang ini pengen swasta, berat kena 600 juta. Udah pusing sekarang telepon Tirta gimana? Lah kau yang pilih swasta, ya tuh tergantung kamu asuransimu gimana, kuat nggak nanangin. Kalau teman saya kemarin 340 juta di sebuah rumah sakit di Semarang swasta juga ketanggung sama asuransi. Makanya kita bilang ini bukan masalah bisnis COVID. Ya, aku bilang belak-belakannya. Kita itu cari duit 1 miliar, terus baru itu beli mobil, beli rumah, nyicil mobil, handphone, itu seneng. Coba suruh bayar premi asuransi. Ngamuk ya. That is human. That's nature of human itu seperti itu. Dia tidak mau mengeluarkan duit sepeser pun untuk kesehatan, padahal itu adalah aset yang sebenarnya. Nah, teman-teman, ya, kita lihat ya video tadi ya, kebetulan tadi juga udah di-share sama Cinga ya, moga-moga semua udah lihat. Nah, teman-teman, ini pertanyaan besar. Banyak dari kita di bisnis ini nih ya, apakah kita semua sudah yakin lewat bisnis ini ya, suatu saat Anda bisa selamatin hidup sebuah keluarga? Banyak dari kita yang jalanin bisnis ini ya, aduh saya kok ragu ya kontak orang. Kita bayangin teman-teman ya, kalau kita mau kontak teman kita,
Lalu kita mau lagi ulang tahun, teman-teman. Kita mau ajak dia makan-makan, teman-teman. Kita akan ragu nggak? Nggak pernah loh, teman-teman. Ya. Tapi sebaliknya, kalau kita kontak teman kita, tapi kita mau minjem duit, ya, teman-teman. Pasti kita aduh malu, aduh ragu, aduh enak gak ya, ya. Ya karena apa? Posisi tangannya di bawah, teman-teman, mau minta. Nah, di bisnis ini kita itu tangan di atas ya teman-teman. Nah semua pertanyaannya udah yakin belum tangannya di atas? Gitu loh. Banyak dari kita yang nggak berani kontak orang, WA orang, ragu-ragu ya, malu-malu kucing teman-teman ya. Ya karena itu tangannya di bawah. Kita lihat deh fakta ya teman-teman di video tadi. Ya. Banyak orang hancur loh teman-teman, financially nggak punya asuransi teman-teman. Itu ya banyak banget. Ya, saya pribadi teman-teman ya. Saya lupa kemarin saya share di mana. Tapi saya pribadi ya pernah menyelamatkan satu mata teman saya teman-teman. Ya. Karena apa teman-teman ya? Dia ya teman saya itu amit-amit ya kena suatu resiko namanya meningitis. Nah, meningitis itu apa teman-teman? Virus teman-teman yang serang di otak. Nah, virus itu bisa serang kita secara random. Apakah tangan kita bisa lumpuh? Bisa. Satu tangan, dua tangan bisa lumpuh, bisa, ya teman-teman. Nah, oke. Nah, sorry, oke udah enak ya Pak Norman ya. Nah, pernah denger ya pelawak ya almarhum Olga ya, itu shutdown loh teman-teman satu badan. Nah itu sama loh teman-teman meningitis. Nah apa yang terjadi di teman saya teman-teman ya? Nah itu dia matanya teman-teman ya tiba-tiba buta teman-teman satu mata sebelah kanan teman-teman tiba-tiba nggak bisa lihat, nggak tahu kenapa. Datang ke JEC ya apa namanya di screen matanya ya, retinanya sehat teman-teman. Nah ternyata akhirnya singkat cerita ya MRI teman-teman satu badan dan kelihatan ini virus. Nah dia dia jujur ya hari itu dia tidak punya asuransi kesehatan, dia hanya beli asuransi sakit kritis sama saya. Dan dia bilang, bro, tolongin saya bro, saya nggak punya uang. Uang saya udah habis di Singapura. Sorry, di Malaysia. Saya sudah tidak punya uang lagi. Ini saya punya asuransi sakit kritis. Apakah bisa cair? Singkat cerita teman-teman, saya cairin teman-teman asuransi sakit kritisnya 400 juta. Dan dia bilang, dia benar-benar thank you sama saya. Dia bilang, bro, ini kalau nggak ada uang 400 juta ini, ya, saya nggak bisa lanjutkan pengobatan, ya. Dan mata saya yang sebelah kiri, satu lagi, bisa buta. Dokter udah bilang, kita nggak pernah tahu. Once virus ini tidak dimatikan, ya, dia bisa serang kemana aja, teman-teman. Dan yang paling dekat ya mata kiri saya. Di situ saya merasa bahwa gila ya. Kalau saya nggak pegang barang ini, saya nggak jual barang ini ke dia, ya paling semangat ya bro ya, yang sabar ya, yang tabah, paling gitu doang. Nggak bisa real, nyata-nyata saya selamatin mata dia gitu teman-teman ya. It's all about money sih kalau udah kesehatan ya. Nah teman-teman kita semua punya keyakinannya sama nggak? Saya pribadi ya, saya udah bulat teman-teman, 100%. Dengan jalanin bisnis ini, saya selamatin hidup orang teman-teman. Ya. Nah, asuransi adalah ini juga hal yang penting ya, prinsip-prinsip yang penting. Asuransi adalah memastikan keluarga yang ditinggalkan ya tetap hidup dengan layak. Banyak orang salah kaprah, asuransi ya hidup kita kan di tangan Tuhan. Takdir di tangan Tuhan, Tuhan udah atur. Bukan masalah itu. Masalahnya after kita pergi dari dunia ini ya, berapa yang bisa kita tinggalin. Sama seperti ya, saya mau pergi 1 minggu, saya kasih jajan keluarga dan istri saya dan anak-anak saya berapa. Kalau saya mau pergi 2 minggu, saya kasih jajan berapa untuk biaya hidup mereka. Pertanyaannya, kalau saya harus pergi selama-lamanya, lu orang bisa kasih berapa? Itu pertanyaannya teman-teman ya. Asuransi itu it's all about orang yang masih hidup, bukannya tentang kita aja teman-teman ya. Ya, next, ini adalah beberapa prinsip-prinsip yang saya pegang teman-teman ya. Bila ada orang lain yang bergantung pada penghasilan kamu, maka fix
kamu butuh asuransi. Kalau dalam hidup kamu ada orang lain, siapapun itu, yang bergantung sama penghasilan kamu, maka fix kamu butuh asuransi. Nggak bisa ditawar, nggak bisa alat penggantinya ada nggak? Nggak ada, teman-teman. Ya, fix kamu butuh asuransi. Ya, kita udah yakin belum itu? Gitu ya. Ini ada juga prinsip ketiga, life without life insurance is a gamble. Kita jalanin hidup yang begitu panjang, satu. Kedua, begitu banyak ketidakpastian. Tapi kita jalanin tanpa sesuatu yang bisa memastikan itu semua aman, ya udah gamble. Nggak ada beda sama kamu main judi. Ya, saya selalu ngomong gini dengan yakin, teman-teman. Ke ya orang-orang yang saya temuin. Bro, kamu ada nggak yang bergantung sama penghasilan kamu? Ada, fix kamu butuh asuransi jiwa. Fix kamu butuh asuransi kesehatan. Kalau enggak, kamu nggak ada beda sama gamble. Yakin saya ngomong. Saya lihat matanya, teman-teman. Bro, saya khawatir loh sama kamu. Ya, teman-teman. Saya nggak pernah ragu, teman-teman. Saya di sini ada ya untuk kasih kamu kepastian, teman-teman. Oke, saya tahu banyak dari kita ya yang iya tapi orang begini, orang gitu. Betul. Ya, teman-teman ya. Orang punya prinsip masing-masing, orang punya background masing-masing, orang punya pengalaman masing-masing. Kecewa terhadap asuransi? Iya, betul. Ayo percaya. Karena memang faktanya ya, teman-teman, bisnis ini ya, kita lakukan bisnis ini itu seperti ya, teman-teman ya. Mirip banget, teman-teman. Sama kita mau kasih obat ke anak kita, teman-teman. Normalnya, umumnya, anak kita kalau mau dikasih obat, ya mau nggak? Nggak mau. Kan obat rasanya pahit. Nggak enak gitu, teman-teman. Nah, sama asuransi juga. Ya, teman-teman. Tapi kita kenapa tetap paksa anak kita minum obat? Karena kita tahu obat itu penting buat dia, gitu loh. Obat ini bisa menyembuhkan dia. Obat ini bisa menyelamatkan dia, mengamankan dia. Kita tahu itu, makanya kita paksa dengan cara-cara ya, bujukan, rayuan, ya anak dibikin senang, ya kita mau kasih. Nah, begitupun ya teman-teman di bisnis ini, itu pun begitu sama. Kadangkala, at the moment kita perlu melakukan hal-hal seperti itu, ya. Teman-teman, nggak ada beda, teman-teman ya. Once kita yakin tangan kita di atas, kita akan lakukan ini dengan sepenuh hati. Dan terakhir yang paling simpel, asuransi adalah ya beli uang besar dengan uang kecil. Itu nggak bisa dipungkiri, teman-teman ya. Mau kita beli program apapun, itu kita beli uang besar sama uang kecil, teman-teman ya. Beli UP Jiwa 1M dengan duit 500.000. Kalau you nabung 500.000, udah pasti ya 2.000-3.000 bulan, teman-teman, untuk jadi 1M 1,5 miliar. Itu sampai reinkarnasi berapa kali tuh, teman-teman. Baru kekumpul duit segitu, ya. Beli asuransi kesehatan, teman-teman, ya. Nabung 1 juta, 2 juta untuk 10M, ya, teman-teman, ya. Untuk 10M. Mau sampai kapan kekumpulnya, teman-teman? Ya. Gitu, teman-teman, ya. Kita harus benar-benar tahu dulu, teman-teman, ya. Saya punya satu video lagi. Yuk, kita tonton. Teman-teman, kalau kalian pernah nonton sirkus, ketika Anda melihat gajah datang, ya, lalu gajah itu ditaruh di tengah, ya. Kalau Anda perhatikan, di mana gajah itu saat diam, maka di kaki gajah itu ada sebuah rantai yang menutupi kaki gajah, walaupun rantainya kecil. Ternyata gajah ini ketika dia masih sangat kecil, dia kakinya dirantai, sehingga ketika dia jalan, dia jatuh. Dia dirantai lagi, ketika dia jalan lagi, dia jatuh lagi. Setelah 2 kali jatuh atau 3 kali paling banyak jatuh, gajah itu tidak pernah mau jalan kalau kakinya dia merasa ada rantainya. Walaupun rantai itu cuma kecil saja. Karena itu pawang gajah selalu memakai rantai gajah. Ketika dia tarik jalan, rantainya tidak dipasang. Begitu sampai di tengah ruangan show, kakinya dipasang. Dan sejak itu gajah tidak mungkin mau berjalan walaupun sebetulnya rantainya kecil. Ya. Yang menarik adalah kita sering tanpa sadar karena pernah mengalami kegagalan,
karena pernah mengalami kekacauan dulunya, kita tidak pernah lagi berani melakukan sesuatu. Seperti seolah-olah di otak kita itu ada rantai kaki gajah yang melekat di benak kita. Seorang sahabat saya, itu saya bilangin, kamu kenapa selalu ikut seminar saya? Iya Pak San, saya ingin jadi pengusaha. Dan ketika saya tanya, mengapa tidak melakukan saja? Dia bilang, Pak Tanadi, saya ini dulu pernah gagal ketika saya membuka warung. Sehingga saya harus hutang uang cukup banyak dan akhirnya membayarnya sampai 1 tahun. Dan sejak itu saya tidak berani lagi. Dan saya tanya sama dia, kapan hal itu terjadi? Dan dia bilang 13 tahun yang lalu. Mitra bisnis, selama 13 tahun orang ini sudah jadi lebih ahli, lebih mampu dan lebih hebat dibandingkan dulu. Tetapi masih saja rantai kaki gajah ini ada di otaknya. Mitra bisnis, di dalam hal kita selalu sering merasa bahwa kita tidak mampu melakukan itu. Dulu saya gagal, saya tidak berani lagi melakukan hal itu. Kenapa? Karena kita pernah Nah, teman-teman, ya. Sebuah cerita ya singkat ya, tapi ya bisa jadi sesuatu yang fatal banget teman-teman ya. Sama seperti gajah ya, teman-teman ya. Gajah yang sebenarnya sangat kuat teman-teman. Tapi ya, gara-gara di masa kecilnya teman-teman ya diikat teman-teman kakinya. Sampai gede teman-teman ya. Padahal gajah tersebut ya, kayu besar aja bisa loh dipatahin. Tapi once kakinya diikat, nggak kemana-mana loh teman-teman. Nah, banyak dari kita ya yang seringkali begitu teman-teman ya. Saya memang nggak bisa nih, bukan dari orang kaya, keluarga kaya, ya, keluarga bukan pengusaha, nggak kenal orang, nggak kuliah, ya, nggak kuliah di luar negeri, teman-teman ya, nggak punya mobil, seakan-akan selama-lamanya hidupnya di situ, bakal di situ-situ aja. Nah, itu dia kakinya masih keikat sama rantai ya, sama seperti gajah, teman-teman. Nah, pertanyaannya itu namanya apa? Namanya belief system, teman-teman. Belief system. Belief system itu bisa yang memberdayakan, nah bisa jadi yang membatasi. Nah ini yang paling parah, udah membatasi dipegang terus. Ya, kita harus sadarin dulu, once belief system kita membatasi, ya, nggak akan kemana-mana, teman-teman. Orang sukses di luar sana, teman-teman, ya, yang dilakuin, ya, nggak lebih keras loh daripada yang belum sukses. Bener atau bener? Coba disadarin. Bener banget. Orang-orang yang paling sukses di luar sana, yang dilakuin nggak lebih keras. Tapi belief systemnya, teman-teman, udah benar. Karena kenapa? Once belief system kita udah benar, hal-hal apa yang kita lakuin itu tepat, teman-teman. Segala sesuatu yang memberdayakan, teman-teman. Ya, ini ada kaitannya sama ya hukum Pareto, teman-teman, yang saya bilang. Ya, orang-orang sukses di luar sana ya, kerja keras gak? Kerja keras. Tapi kerja keras melakukan ya 20% ya hal-hal paling tepat, yang paling baik. Nah, banyak dari kita nggak pede ya, teman-teman. Sebenarnya kalau di bisnis ini apa? Simple. Telepon orang, ketemu orang, sharing tentang asuransi. Simple, tapi banyak dari kita, wah muter jauh-jauh teman-teman ya. Padahal ketemu aja langsung. Sharing teman-teman. Saya pribadi, ketemu orang, nggak pakai banyak mikir ya. Ketemu sharing karena apa? Saya sudah yakin, satu yang video tadi sebelumnya, tangan saya di atas. Dan saya yakin dengan saya melakukan tindakan-tindakan yang tangannya di atas, ya, saya akan jadi berkat buat orang lain. Once saya jadi berkat buat orang lain, uang buat kita efek samping, teman-teman. Ya, banyak orang kejar uang, teman-teman, tapi uangnya makin jauh. Karena kenapa? Kejar uang sambil mikirnya negatif. Nah, gimana teman-teman untuk mikirnya ya? Ya, ini langkah lanjutan, teman-teman ya. 4 langkah untuk sukses, garansi pasti berhasil. Ini hal simple, tapi banyak nggak disadarin teman-teman sama orang. 1, pikirkan ya,
dan katakan ya, ini saya kurang tulisnya. Apa yang teman-teman inginkan. Bukan yang apa nggak diinginkan. Contoh ya, saya ingin kaya, sehat, dan bahagia. Ngomongnya itu teman-teman. Jangannya saya tidak mau miskin dan saya takut hidup susah. Ya, sorry to say, malah miskin dan susah yang datang ya. Jadi kita harus benar teman-teman dalam hal ngomong. Banyak dari kita, saya nggak mau ini, nggak mau itu, nggak mau ini gitu. Yang datang malah ini yang nyusahin kita. Kenapa teman-teman? Otak kita teman-teman nggak bisa terima kata tidak, nggak bisa terima kata jangan. Susah, miskin, lah itu yang kedengeran, itu yang datang ke kita. Rumit, susah, ditolak, lah itu yang datang ke kita teman-teman ya. Saya belajar banyak ini dari Panorman teman-teman ya. Setiap datang, wah happy teman-teman ya. Closing nih Sen, ya. Rekrut nih, join nih. Wah luar biasa teman-teman. Nggak tahu nggak apa bisa closing, bisa rekrut, bisa join teman-teman. Tapi ternyata itu doang modalnya kok. Karena kenapa? Once kita berpikir begitu, auranya beda teman-teman. Mata kita beda teman-teman. Badan kita ya beda teman-teman. Postur kita beda. Dan hal-hal yang baiklah yang datang ke kita, yaitu ya kaya, sehat, dan bahagia. Amin ya teman-teman ya. Next, putar terus teman-teman ya. Contoh saya mau kaya, sehat, dan bahagia. Putar terus dalam hati dan pikiran bahwa kita udah berhasil di posisi tersebut teman-teman. Dan ini yang lebih penting, rasakan perasaan yang timbul. Enak gak? Ya pasti enak. Saya ya sudah naik BMW, saya sudah naik Mercy. Kayak Jennifer udah naik Mercy. Kayak Cirosna udah naik Mercy. Enak banget gak? Enak teman-teman. Aduh gimana ya dapetin perasaan itu? Pinjem aja Mercy-nya sama Jennifer. Pinjem aja Mercy-nya sama Cirosna. Ya. Cobain dong. Feel kita udah dapetin feel-nya. Once kita udah dapetin feel-nya, rasa itu nempel terus teman-teman. Ya. Dan itu bisa loh jadi modal gede loh untuk kita benar-benar bisa real dapetin itu teman-teman. Ya. Banyak dari kita nggak bisa dapetin hal-hal tersebut ya. Kayaknya jauh banget karena kita nggak tahu feel-nya. Kalau kita bisa dapetin itu ya, rasanya gimana dalam feel itu suatu yang nggak bisa digambarin pakai kata-kata ya, tapi benar-benar pakai perasaan. Orang-orang yang bisa mencapai hal-hal tersebut, saya percaya dia bisa dapetin feel-nya dulu. Caranya gimana? Pinjem aja punya orang. Simple. Saya pernah ke rumah klien saya, gede banget rumahnya. Bu, rumahnya bagus banget loh. Saya mau rumah kayak begini, Bu. Doain saya ya, Bu. Nggak perlu malu ngomong begitu. Banyak orang malu gitu, malu. Aduh. Malu dia orang kaya, kita harus ini nih gitu. Ya nggak perlu. Orang-orang sukses akan doain orang kok. Pasti orang-orang sukses akan doain orang. Iya saya doain kamu. Wah kamu sukses banget ya. Ayo kamu semangat terus ya. Ya dia malah jadi kita pribadi yang positif, ngambil polisi gede sama kita. Ya. Oh kita negatif, muka kusut, gini, aduh tadi naik bus ya susah gini. Ya saya tahu naik bus nggak lebih enak, tapi ya once kita bisa tampilkan sesuatu yang positif, citra yang positif, orang doain kita loh, ya dan efeknya orang bisa lebih trust sama kita, ngambil polisi lebih gede teman-teman sama kita ya. Nah pikirkan dan jabarkan konsekuensi positif bila sudah tercapai hal tersebut. Gimana hidup kita? Gimana hidup keluarga, orang-orang tua kita, anak-anak kita, pasti sejahtera kan? Jadi kita benar-benar mampu gambarin ya dalam pikiran kita. Once kita sudah bisa capai itu, orang-orang di sekitar kita, wah pasti bahagia banget. Pasti bahagia banget ya. Pasti akan happy banget. Nah itu kita harus mampu gambarin teman-teman ya. Dipikir, sorry itu ada siapa ya? Halo. Udah bocor Pak? Udah.
Aman ya Pak? Oke Pak, aman Pak. Siap. Nah teman-teman, kita harus mampu gambarin efek enaknya tuh apa kalau kita sukses. Jangan kita ya, aduh ya susah nih, pusing gitu. Ya ketemu orang nanti mukanya kusut gitu loh teman-teman ya. Kita harus mampu gambarin dulu ya, gambarin kalau kita sukses, keluarga kita bahagia, dan benar-benar pegang itu teman-teman, sehingga apa, kita cenderung nggak mau kehilangan apa yang sudah kita pegang loh. Banyak dari kita ya belum bisa sukses, kenapa? Karena kita merasa itu belum kita pegang, itu punya orang, dan ya itu memang punya orang, bukan punya kita ya. Once kita udah, contoh ya, teman-teman punya handphone ya, apapun handphone di tangan teman-teman, kalau tiba-tiba hilang, sedih gak? Sedih. Duh, handphone gue hilang nih gitu ya, mau jelek mau bagus ya sedih tetap, karena apa, itu udah punya kita. Nah, mau sukses sesimpel itu, pegang dulu, itu punya kita, itu punya anak-anak kita, apalagi punya anak kita loh teman-teman. Rela gak lo diambil sama orang? Nggak mau. Apalagi punya orang tua kita, punya keluarga kita, punya istri kita, punya suami kita. Nggak rela, itu udah punya kita. Nah, pertanyaannya, mampu gak gambarin itu? Itu udah punya kita. Hanya orang-orang yang mampu gambarin itu yang bisa sukses, teman-teman. Ya, next. Nah, pastikan Anda bisa bertindak sendiri. Balik lagi 100%, 100% tadi. Bukan orang lain, teman-teman, yang bisa dapetin itu semua. Back, semua di tangan kita. Karena kenapa? Ini penting loh. Once kita merasa sukses kita di tangan orang lain, nggak berdaya, teman-teman. Nggak berdaya. Nggak berdaya. Jadi seakan-akan kita tergantung, nasibnya tergantung orang. Padahal faktanya apa? Tergantung kita kok. Segera action dan claim for your success ya. Amin ya teman-teman ya. Amin. Ada sebuah video kita lihat ya. Particularly proud and happy about the young filmmakers, actors, singers, writers, producers that are coming up behind my generation. In particular, Barry Jenkins. Young people understand this young man made 10, 15, 20 short films before he got the opportunity to make Moonlight. So never give up. Without commitment, you'll never start. But more importantly, without consistency, you'll never finish. It's not easy. If it was easy, there'd be no Kerry Washington. If it was easy, there'd be no Taraji Henson, Pete Henson. If it were easy, there'd be no Octavia Spencer. But not only that, if it were easy, there'd be no Viola Davis. If it were easy, there'd be no Michael T. Williamson, no Stephen McKinley Henderson, no Russell Hornsby. If it were easy, there'd be no Denzel Washington. So, keep working, keep striving, never give up, fall down 7 times, get up 8. Ease is a greater threat to progress than hardship. Ease is a greater threat to progress than hardship. So, keep moving, keep growing, keep learning. See you at work. Teman-teman ya nggak ada ya teman-teman ya sukses yang bisa didapat teman-teman kalau kita nggak komitmen, konsisten, sama kerja keras ya. Saya doain teman-teman ya untuk teman-teman semua ya, layar biru teman-teman milik kita semua, lakukan aja 3 hal itu ya, komit, konsisten ya, kerja keras teman-teman ya. Amin ya teman-teman ya. Ya, saya sih sharing nggak lama-lama ya. Go BP dan Go MDIT teman-teman ya. Hidup kita teman-teman, saya jamin berubah teman-teman. Once kita yakin teman-teman ya, vision bisa angkat teman-teman hidup kita dan keluarga kita. Amin teman-teman ya. Ya, amin. Oke. Pak Norman ya, saya
Saya nggak lama-lama Pak, ya itu aja Pak. Oke, thank you ya Pak Stanley ya. Thank you. Sama-sama Pak. Kita semua paham apa yang Pak Stanley sharing ya. Pada dasarnya kalau aku baca tadi, aku dengerin, kita harus punya inner peace ya Pak Stanley ya. Betul Pak. Sebenarnya sangat mirip dengan apa yang saya sharing sebelum Pak Stanley bawain tadi. Bener nggak teman-teman semua? Ya, kita semua harus punya inner peace ya. Kan di lapangan seringkali kan kita banyak ketemu sama problem-problem, bener ya Pak Stanley ya. Baik itu nasabah yang reschedule dan calon agent yang kadang suka nunda-nunda ya Pak Stanley ya. Saya dan Pak Stanley percaya satu hal teman-teman ya, apapun yang kita lakukan hari demi hari ya, selama itu kita menabur tidak ada yang sia-sia ya Pak Stanley ya. Setuju Pak, setuju Pak. Dan kalau misalkan ya kita semua ya bisa menabur ya dengan penuh konsisten, saya yakin teman-teman kita semua di sini pasti akan besar, sukses dan bisa jadi MDIT teman-teman. Ya. Amin, amin. Teman-teman, di sini saya akan open buat pertanyaan. Siapa yang mau bertanya sama Pak Stanley dan siapa teman-teman yang mau bertanya? Saya open 3 pertanyaan teman-teman ya buat Pak Stanley. Boleh ya Pak Stanley ya? Siap Pak, boleh Pak. Ada yang mau nanya ya? Terkesima Koko. Mau tanya kok? Terkesima ya. Boleh tanya kok? Itu ada di chat kok. Boleh, siap Pak. Ya, Ko Stanley mau tanya. Saya kan saat ini jadi broker saham nih. Terus punya nasabah kira-kira 30 orang. Nah, saya tuh lagi bingung gimana cara untuk approaching ke mereka itu supaya mereka juga asuransi sama saya gitu. Kira-kira lebih baik saya kontak satu persatu, cuman resikonya kurang dekat kan hanya sebagai broker doang, atau lebih baik saya share di grup aja gitu, saya jual asuransi, siapa yang mau gitu, atau gimana menurut Ko Stanley? Ya Pak, ya sama-sama Pak Hendrikus. Pak, menurut pengalaman saya, ketemu satu demi satu itu jauh lebih efektif Pak, dibanding kita melakukan ya broadcast, Pak, karena asuransi ini kita harus lihat orang itu tingkat pemahaman udah seberapa terhadap asuransi. Apakah segini, apakah segini. Kedua ya tingkat penerimaan. Tingkat penerimaan kayak anak kecil ya, mau dikasih makan obat, apakah anak itu mau makan obat? Enggak, kita nggak pernah bisa tahu. Maka kita harus ketemu dulu one on one Pak. Diskusi, ngobrol, ya, lihat pemikiran dia, lihat respon dia. Itu sih Pak, kalau menurut pengalaman saya. Ya, terima kasih Ko Stanley.